Oke, halo, selamat datang di Podstalgia. Pada kesempatan kali ini, gue Novia ingin ngomongin soal film-film guilty pleasure. Jadi apa sih yang dimaksud dengan film guilty pleasure ini? Jadi kalau di video ini, at least berdasarkan tanggapan gue, film guilty pleasure yang ingin gue bahas di sini adalah film-film yang dapat rating jelek, baik secara publik, terutama kritik, tapi gue enjoy. Gue nggak masalah kalau mau nonton lagi. Dan tentunya pasti masing-masing dari kita punyalah film seperti itu. Karena kan ya kali selera kita benar-benar persis sama kritik atau publik. Tapi kalau emang persis juga nggak masalah. Tapi ya menurut gue sih pasti adalah satu atau dua film yang mungkin tidak sama dengan selera kritik ataupun publik. Jadi gue ada dua film nih yang ingin gue omongin. Yang pertama adalah film Nine yang dirilis tahun 2009 dan disutradarai oleh Rob Marshall. Nine ini sebelum rilis dan akhirnya mendapat rating yang lumayan buruk, tapi gue ngerti juga sih kenapa sebenarnya buruk. Nih gue kasih tahu ya, IMDb 5,8 dari 10, Rotten Tomatoes 39% dari 100. Kebayangkan, berarti emang filmnya nggak oke. Yang mana sangat disayangkan karena cast-nya tuh luar biasa banget cuy. Nggak bohong, gue ada Daniel Day-Lewis sebagai Guido Contini, terus ada Nicole Kidman, Penelope Cruz, Kate Hudson, Sophia Loren, legend Italia, terus ada Marion Cotillard, Dame Judi Dench, ada Fergie bahkan. Gila nggak tuh? Tuh, pol banget. Dan apalagi Nine ini juga diadaptasi dari sebuah play, sebuah musical play yang judul juga sama, Nine, yang mana Nine ini terinspirasi banget dari film Delapan Setengah. Gue nggak tahu itu bilangnya apa ya dalam bahasa Italia, gue lupa. Gue pernah tahu tapi gue lupa. Delapan Setengah yang dibuat oleh Federico Fellini. Jadi sebenarnya hits banget, apalagi musikal ini filmnya. Dan Rob Marshall apalagi punya bukan pengalaman yang oke dari menyutradarai film musikal. Karena Chicago menurut gue salah satu film terbaik, film terfavorit gue, itu juga disutradarai oleh beliau. Tapi sayangnya gue suka, tapi gue juga tahu kenapa orang-orang banyak yang gak suka. Sayangnya Nine ini emang cuma kebanyakan cast doang cuy. Kebanyakan aktor yang oke, aktor dan aktris yang oke. Tapi sayangnya dari segi cerita, aduh, menurut gue sama sekali tidak tidak nikmat untuk diikuti. Tapi untungnya cerita yang sangat boring, penceritaan yang sangat boring, terus kayak karena mungkin kebanyakan aktor sama aktris juga kali ya, jadi kayak scattered gitu, konfliknya nggak fokus. Untungnya film ini masih terselamatkan oleh kualitas acting dari aktris sama aktornya, terutama nih menurut gue, dan ternyata Oscar sama Golden Globe juga setuju karena masih dikasih nomine juga. Penelope Cruz itu oke banget di sini, kayak sangat believable dan kayak gue kesel banget tapi emang cakep. Tapi actingnya juga oke. Karena dia kan berperan sebagai selir ya, atau ya mistress dari tokoh utamanya yang diperankan oleh Daniel Day-Lewis. Tapi ya gue bisa bilang juga kayak Marion Cotillard tuh oke banget, apalagi ketika dia di act yang nyanyi Take It All, di mana Take It All itu juga jadi nomine Best Original Song Oscar, yang mana lagu juga oke banget. Terus Daniel Day-Lewis jangan pernah tanya, walaupun di sini kelihatannya kayak agak shallow ya, tapi menurut gue bukan karena actingnya cuy, karena naskahnya tuh nggak fokus sama tokohnya, nggak fokus sama apapun. Sedih banget, tapi tetap sangat asik menikmati actingnya. Dan selain actingnya juga act musicalsnya menurut gue asik semua kok. Nggak semua sih, tapi mayoritas asik. Dan gue masih suka dengerin di Spotify, kayak misalkan A Call from the Vatican yang dinyanyiin oleh Penelope Cruz, terus kayak My Husband Makes Movies yang dinyanyiin sama Marion Cotillard, Take It All, Marion Cotillard, dan tentunya
lagu luar biasa Cinema Italiano yang dinyanyikan oleh Kate Hudson. Sumpah Kate Hudson tuh kayaknya cuma ada di situ terutama karena nyanyiin itu doang deh. Karena gue lupa tuh dia sebenarnya ngapain aja di film itu. Tapi itu asik banget, asli sumpah. Karena gue juga suka musikal dan gue lupa kasih tahu ini latarnya di Roma. Gue tuh suka kota Roma walaupun dengan segala kekurangan-kekurangannya kayak kumuh lah di berbagai tempat, tapi gue senang aja begitu vibrant suasananya di film ini. Dan gue juga secara pribadi emang suka juga kota Roma. Semoga gue punya kesempatan untuk balik ke sana lagi. Jadi ya masih ada beberapa aspek positif yang menurut gue masih bisa mendorong gue untuk nonton filmnya berkali-kali. Walaupun ya dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Dan publik tidak suka-suka amat. Itu yang film pertama. Nah, film kedua adalah Click. Click yang dirilis tahun 2006 disutradarai oleh Frank Coraci, dan film Click ini terkenal karena tokoh utamanya adalah the one and only Adam Sandler. Jadi emang sebenarnya Frank Coraci sama Adam Sandler ini kan udah beberapa kali lah bikin film sebelum Click, kayak misalkan The Waterboy, terus ada The Wedding Singer yang hits banget tuh Wedding Singer. Terus ada selanjutnya nanti tahun 2014 Blended. Kenapa gue tahu banget? Karena gue ada contekannya. Gue gak bakal apal cuy. Tapi oke, anyway, balik lagi. Jadi intinya Click itu di IMDb masih dapat rating lebih oke daripada film Nine karena dapat ratingnya tuh 6,4 dari 10, which is oke, masih di atas 6. Tapi emang kritik di Rotten Tomatoes ya nggak beda jauh sama Nine, 34%. Tapi ya gue paham sih kenapa nggak suka, terutama kritik ya. Karena kalau menurut kritikus, Adam Sandler di sini, bukan Adam Sandler, film Adam Sandler yang satu ini gue ambil kata-kata dari Rotten Tomatoes, intinya meminjam inti cerita dari It's a Wonderful Life dan Back to the Future. Terus habis itu, kata mereka ya, tidak berhasil untuk memberikan hiburan yang penting yang bisa memaafkan kalau film ini adalah imitasi. Jujur gue lebih duluan nonton film Click daripada film It's a Wonderful Life sama Back to the Future. Karena gue inget banget gue nonton film Click itu ketika gue SD atau SMP. Gue nggak tahu, tapi gue belum peduli sama film-film klasik kayak It's a Wonderful Life sama Back to the Future. Jadi gue nontonnya tuh di Trans TV. Kayak apa sih, sinema malam kan dulu Trans TV. Kayaknya sampai sekarang sih suka nayangin film-film kan di TV. Nah, gue nontonnya di situ. Berarti ya mungkin SMP ya. Ya, gue gak mau sebut umur, tapi intinya tahun-tahun gue masih sekolah lah, masih bocil gitu. Terus gue pas nonton jujur seru. Karena ya emang ambil premis dari cerita dari film yang emang setelah gue tonton emang oke, berat, kayak It's a Wonderful Life. Gue mewek banget, terus kayak terharu. Dan kayak Back to the Future menurut gue juga asik banget, perjalanan kembali ke ke masa lalu di Back to the Future 1, terus kayak Back to the Future 2, Back to the Future 3 gue juga nonton, kayak balik ke zaman cowboy lah, terus ke alternate future lah. Pokoknya gue nonton lah film-film yang menjadi inspirasi dari Click ini. Tapi intinya, karena gue bilang kan, gue nonton Click dulu sebelum nonton dua film tersebut, gue tuh sangat menikmati Click. Kayak gue tuh ngelihat Adam Sandler yang tadinya nggak peduli sama keluarganya, terus abis itu dia dengan mudahnya ngecepetin sama ngelambatin hidupnya. Karena sesuai judulnya Click, sama kita lihat posternya Click, itu intinya Adam Sandler dapat sebuah remote, gue lupa persisnya gimana, tapi intinya dapat remote yang membuat dia bisa mengendalikan waktu. Kayak dia bahkan ngecepetin hidupnya bisa, ngelambatin bisa. Terus kayak gue inget banget nih satu adegan ketika dia diomelin sama istrinya, terus dia ngecepetin istrinya. Tapi ada satu adegan
yang bikin gue lumayan sedih sih. Karena dia tuh yang tadi seperti gue bilang, dia tuh nggak terlalu peduli sama keluarganya. Terus ada satu adegan yang membuat dia menyesal. Karena dia selalu nyepetin hidupnya. Tanpa menikmati rasa ketika dia hidup. Karena nyepetin, jadi kan dia nggak bener-bener ngerasain rasa seneng, rasa sedih, rasa marah, kecewa, dan sebagainya macamnya. Jadi dia cepetin aja tuh. Sampai akhirnya dia menyesal. Terus itu gue terharu banget cuy, dan kayak sampai sekarang lumayan ngelotok sih, kayak anjir, regret itu is the worst thing ever. Penyesalan adalah hal terburuk, gue nggak mau cuy, karena waktu nggak bisa diulang kembali. Itu yang gue inget banget dari Click. Makanya mau dibilang Tomato Meter jelek lah ratingnya, gue nggak peduli, karena film ini menurut gue cukup menghibur. Apalagi ketika itu gue masih bocil, ingat. Gue belum peduli sama film-film klasik Amerika Serikat atau klasik dunia. Pret banget, gue dulu belum peduli. Tapi intinya membekas lah di hati gue, dan ternyata asik juga nonton film ini. Terus abis itu nonton film It's a Wonderful Life sama Back to the Future. Kayak gue nangkep sih kenapa ini diadaptasi ya, karena emang konsepnya asik seperti yang gue bilang tadi. Terus Click ini kenapa mungkin kritikus juga bisa bilang kurang oke, karena ya pada dasarnya film-film Adam Sandler mayoritas yang komedi itu tidak disukai kritik karena banyak slapstick jokes, terus jokes-jokes yang agak innuendo gitu. Jadi ya gue paham sih, tapi gue sebagai penikmat biasa aja, penikmat orang biasa, pemirsa, ya gue sih enjoy-enjoy aja ya. Jadi itulah dua film guilty pleasure yang gue cukup nikmati, dan gue nggak masalah sih buat nonton ulang lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada nggak sih film guilty pleasure serupa? Kayak kritikus bilang nggak, kritikus bilang kurang, atau publik juga negatif responsnya mayoritas, tapi teman-teman suka banget. Langsung aja share di kolom komentar. Thank you yang udah nonton sampai titik ini. Really appreciate it guys. And sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!